proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Keberadaan kita di sini untuk dapat melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia karena putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapatkan berita yang menggembirakan untuk kita semua bahwa negara Jepang ini telah menyerah kepada sekutu. Saya mendapatkan berita tersebut dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekuasaan di negara Indonesia. Tapi terima kasih atas apa yang Anda sudah kabarkan. Tapi di sini saya ingin bertanya, apa yang Anda maksud dengan kekosongan kekuasaan, Bung? Baik, biar saya perjelas. Jadi, sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, terima kasih. Saya sudah paham dengan apa yang Anda jelaskan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Dengan itu, ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baik, karena kita sudah semua setuju, bagaimana kalau kita pergi ke rumah Bung Karno untuk melanjutkan hal ini? Apakah kalian semua sudah setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan ini diproklamirkan oleh PPKI. Apa Anda bisa berpikir seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan ini kita yang menyusun sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitakan kabar ini. Saya dan golongan pemuda lainnya akan membantu merebut kekuasaan Jepang. Kita bergegas ke rumahnya Bung Karno. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bu. Iya, waalaikumsalam. Apakah ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Bapak ada di dalam. Kalian ada keperluan apa ya? Ada hal yang ingin kami bicarakan dengannya. Baik, silakan masuk. Ada orang mencarimu. Siapa?
Mereka para pemuda yang datang sepertinya ingin berbicara hal penting. Baiklah, saya akan segera kesana. Baik, Mas. Saya dengar ada yang kalian bicarakan. Saya mendengar tersebut dari istri saya. Begini, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan-kekosongan di Indonesia. Jadi, kami kemarin mengadakan rapat dan hasilnya kami semua setuju agar Bung Karno dan Bu Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya? Mungkin saya akan merundingkan dulu dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, Bung. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini merupakan waktu yang tepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkannya? Bahaya apa saja yang bisa kita dapatkan kalau kita sekarang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang pasti menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan lagi penguasa Indonesia. Maka kita harus tidak menyanyiakan kesempatan ini. Nanti saja setelah kita melakukan diskusi dengan anggota PPKI lainnya. Saya berharap Anda tidak melakukan diskusi terlebih dahulu dengan anggota PPKI. Karena jika Jepang sampai mengetahui rencana kita ini, maka dia bisa menggagalkan rencana kita untuk dapat memerdekakan Indonesia. Tetapi hanya PPKI yang bisa membantu kemerdekaan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, berikan saya waktu untuk berdiskusi dengan golongan tua terlebih dahulu. Baiklah, Bung. Kalau begitu, kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan perasaan kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Para pemuda sedang menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ya, kita tidak boleh gegabah dalam menentukan masalah kemerdekaan. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Dan bagaimana kalau berantakan? Menurut saya sekarang ini kita harus menghadapi para sekutu yang ingin kembali menguasai negeri ini dan masalah tentang kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Bagaimanapun mereka masih muda dan pemikiran mereka masih sangat pendek. Kita harus melihat masa depan dan kita tidak boleh bagaimana harus berantakan. Baiklah Bung, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sedangkan golongan tua enggan kepentingan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bu Hatta ini keluar daerah Jakarta agar mereka terbebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok? Karena di sana keamanannya sangat terjamin. Baik, itu yang sangat bagus. Apa kalian semua setuju? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Bung Karno. Selamat Pak. Assalamualaikum Bung Hatta. Selamat malam, ngapain? Ini kenapa? Saya serius ini. Ini kenapa sebenarnya? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Hatta, Soekarno. Apa maksud kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan yang kami lakukan, Bung. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin kembali membicarakan tentang proklamasi ini. Bukankah Soekarno sudah mengatakan bahwa sidang ini akan dibahas di PPKI? Mengapa harus PPKI, Bung? Kita ini orang Indonesia. Kita ingin merdeka dengan sendirinya. Toh PPKI itu adalah buatan Jepang. Pendapat itu benar. Tetapi kita masih terlalu dini untuk merdeka di kaki sendiri.
Kita masih membutuhkan pemerintahan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu. Kita harus memproklamasikan sekarang juga. Demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudaraku sekalian, mari kita selesaikan pembicaraan ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Latif, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, tolong ikuti saya. Baiklah, saya mengerti tentang pemikiran kalian berdua tentang masalah proklamasi ini, Bung. Namun, kami juga semua masih belum dapat mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Lagi pula, kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali, Bung. Tentu apakah bisa? Apa kita bisa melakukan semuanya sekarang? Tentu bisa, asalkan kita bersama-sama. Lagi pula, para pemuda sekarang di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah Jepang. Bagaimana tanggapan Anda, Bung Soekarno? Baiklah, kita akan segera melakukan proklamasi kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Ini Bung Karno. Di mana kacamata saya? Ini Bung. Pada pukul 6 sore, rombongan dari Jakarta dan dikawal oleh rombongan yang dikenal sebagai PETA, pembela tanah air, tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Untunglah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana kelanjutannya? Ya, kami setuju bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan dari Jepang. Jadi kapan akan dilaksanakan? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Ya, kita akan melakukannya besok pagi. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara, Ahmad Subarjo dan Khairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana kalau kita pergi ke kediaman ke Laksamana Maeda? Karena Laksamana Maeda adalah perwira militer dan keamanannya bisa terjamin. Dan dia juga adalah salah satu orang Jepang yang mendukung kemerdekaan negara kita. Ya sudah, mari kita ke sana. Baiklah. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa ya? Kami perlu bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan dulu. Selamat malam, ada apa Bu? Maaf mengganggu malam-malam, kami perlu tempat untuk membahas tentang kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu silakan masuk. Baiklah, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya turut gembira dengan kabar tersebut. Sebenarnya apa yang kalian butuhkan? Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Bagaimana dengan penandatangan proklamasi ini? Saya tidak setuju dengan adanya anggota PPKI yang ikut bertanda tangan di teks proklamasi tersebut. Karena sesuai yang kita ketahui bahwa PPKI sendiri merupakan buatan dari Jepang. Dan kita semua sudah setuju bahwa tidak ada campur tangan dari Jepang dalam kemerdekaan negara kita ini. Baiklah, bagaimana dengan permasalahan ini? Apakah ada yang berpendapat? Bagaimana kalau yang mendatangani surat itu adalah yang hadir di sini? Seperti contohnya negara Amerika yang mereka sendirilah mendatangani surat deklarasi tersebut. Tidak bisa, Bung. Kita tidak boleh sama dengan negara lain. Kita harus berbeda. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia, jadi ini harus dengan nama bangsa Indonesia. Bagaimana kalau yang mendatangani naskah proklamasi ini adalah Anda dan Muhatta sebagai bentuk dari perwakilan bangsa Indonesia? Usulan yang bagus. Tolong ketik proklamasi ini, Bung. Baik. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta.
Alhamdulillah. Terima kasih Bu telah menemaniku dalam masa-masa yang sulit ini. Iya Mas, tetapi kita juga harus berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita kehendak untuk memproklamasikan bangsa kita. Oh iya, bagaimana Mas untuk rancangan proklamasi esok? Ya, besok kita akan melakukan upacara bendera yang akan diiringi oleh lagu dari karya Bung Supratman. Tetapi Mas, bukannya kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana melakukannya? Oh iya, maaf. Kita melupakan hal itu. Bisakah Ibu tolong menjahitkan? Bisa saja, tapi Ibu hanya mempunyai bendera berwarna putih dan merah. Apa tidak apa-apa? Ya, tidak apa-apa. Yang kita bisa membuat bendera yang sederhana. Yang penting kita punya niat. Baiklah, Ibu akan membuatnya. Mas, pergilah bersiap-siap untuk proklamasi esok. Ya, baiklah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Baik, biar saya perjelas. Maaf Bu. Terkait rencana kita menjadi kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu. Bukankah Soekarno sudah mengatakan? Saya setuju. Dan ini waktu yang tepat untuk proklamasi. Bukankah Soekarno sudah mengatakan? Setuju. Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Bukankah Soekarno sudah mengatakan? Kita bantai Jepang. Bantai. Bikin sakit, apa bikin sakit? Apa bikin sakit? Tenang saudaraku sekalian.